kehidupan kita, amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kami rindu Yesus, menyembah-Mu lebih dalam lagi, menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Yesus, Yesus Tuhan. Kami nyatakan sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami. Tidak pernah berkesudahan kasih-Mu di dalam hidupku Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kau yang terbaik. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, lukiskan Engkau Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, Yesus Tuhan, sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, bagi-Mu segala pujian. Amin Yesus, dari kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan, kami tinggikan Engkau, oh Yesus, lebih dalam, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih tinggi lagi, katakan bersama. Ku tinggikan, amin, Engkau Tuhan,
Satu kali lagi mari bersama-sama pujikan. Melebihi segala-galanya di dalam menyatakan dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, selamanya. Ini kerinduan kami, Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau lebih dalam lagi di dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu ada kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Dan sebentar apabila kami hendak mendengarkan firman-Mu, Bapa sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyatakan isi hati-Mu malam hari ini lewat hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Dan bila firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami
kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan duduk diam seperti Maria. Berikan kami hati sebagai seorang hamba. Berbicaralah Tuhan, kami siap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom. Shalom semuanya, lambaikan tangan. Ya, di Jakarta saat ini, tadi dari pagi sampai sore, cerah. Sampai kami bersyukur, waduh ini jarang-jarang berapa minggu ini cerah 100%. Nah, melihat muka Anda juga kami ikut cerah. Ya, sudah lama tidak ketemu ya. Nah, sobat-sobat dalam Yesus Kristus, hari ini kami berdua, Yvonne dan saya Yopi, kami ingin membagikan. Kami tidak mau mengajar, karena banyak yang lebih pintar, banyak lebih berpengalaman mungkin. Tapi kami ingin membagikan apa yang pernah kami renungkan, kami dapatkan. Ya. Kami menikah tahun 76. Berarti sudah 44 tahun kami menikah. Baru 44. Ya. Dengan 44 tahun kami bersyukur kami tetap satu, tetap utuh. Karena kami tahu tantangan berumah tangga sekarang, sorry buat adik-adik yang masih jomblo, bukan nakut-nakutin ya. Mana, kelihatan nggak yang masih jomblo di sini? Kalau yang ini sepasang, ini Pak Darmawan. Oh, bukan. Yang masih jomblo bukan mau nakut-nakutin, tapi tantangan sekarang begitu berat. Iblis merajalela, iblis mencari bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mencari kelemahan-kelemahan. Nah, dengan adanya iptek yang begitu tinggi sekarang, dengan adanya gadget dan sebagainya yang begitu mutakhir sekarang, waduh, ini dia, iblis banyak merasuki di situ. Jadi hati-hati untuk adik-adik ya, bukan mau nakut-nakutin, tapi pakailah seturut yang dibutuhkan. Nah, dalam Mazmur, Anda sudah hafal Mazmur ini, tapi ingin ulang lagi ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai selesai sampai ayat 3, hanya 3 ayat. Yvonne akan bacakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Nah, sobat-sobat sekalian, alangkah indahnya. Maksudnya kalau kita ini satu, kalau kita ini rukun. Kalau penyebab tidak rukun, kita ambil seberangnya dulu. Penyebab orang kalau tidak rukun, orang tua, anak, suami, istri, penyebabnya karena ada kesalahan. Lawan kata salah adalah benar. Berarti kalau kita jalan dalam kebenaran, berarti kesalahan itu tidak salah, berarti tidak ada kesalahan. Nah, saya berusaha untuk belajar berjalan dalam kebenaran. Kalau dalam kebenaran, kita sudah tahu kita mau benar di mata Tuhan, berarti tinggalkan dosa, jangan berdosa. Tinggalkan atau jangan buat dosa. Syukur-syukur di hadapan saya ini, di layar kaca ini, jangan berdosa. Bukan tinggalkan. Kalau tinggalkan sudah kan, sejak kita bertobat sudah. Sekarang jangan buat lagi dosa itu. Ya. Semua kita pernah berdosa, tapi tinggal kelasnya. Kelas teri atau kelas kakap yang besar dosanya.
Ya, sekarang suatu sharing bagaimana saya belajar untuk bertahan untuk tidak melakukan dosa. Ya. Sebagai pebisnis, entrepreneur, itu saya sering keluar kota. Nah, suatu saat mau bisnis sama Taiwan, mau coba ke Taiwan. Pengen lihat Taiwan. Teman ajak, dia sudah pengalaman ke Taiwan. Ke Taiwan, singkat cerita kami sudah lihat lihat usaha. Kemudian hari terakhir, hari ketiga keempat kami mau pulang. Kemudian ada satu pemilik pabrik undang. Pemilik pabrik undang maksudnya supaya dekat dengan dia kan. Kalau akrab dengan dia, berarti kita bisa juga tentunya akan pesan barang dia. Nah, dia ajak makan malam. Oke, jam 6 sore. Jam 6 sore makan malam. Selagi makan dia tanya, kalian mau wine? Itu waktu itu agak dingin. Mau wine? Oh enggak, thank you. Kok enggak ini? Mau rokok? Oh enggak, kami enggak merokok. Bingung dia. Ini orang dari mana ini dua ini makhluk nih? Enggak rokok, enggak wine. Padahal lagi dingin. Saya pakai jas, benar-benar jas tebal. Kemudian pakai jas celana juga, celana jas dari wool karena saya tahu dingin pakai wool. Jadi hangat lumayan ya. Jadi selesai makan, dia tanya, kalian suka lagu-lagu? Suka nyanyi lagu-lagu? Oh, dalam hati saya, hobi. Saya pikir lagunya kayak gitu tadi. Kutinggikan Engkau Tuhan. Saya mikirnya kalau lagu, ya lagu rohani. Kan kita ini kan Golkar, golongan karismatik selalu kan segala puji syukur, haleluya. Wow, itu kan seperti tadi kan. Nah, pikirnya lagu begitu. Baru saya ingat ini kan bukan di dunia karismatik, ini lain. Taunya dia ngantar kita lampu agak remang-remang merah masuk di karaoke. Nah, ada yang belum pernah ke karaoke di sini? Coba angkat tangan. Yang belum pernah ke karaoke. Waduh, hampir semua sudah pernah ke karaoke ya. Nah, karaoke jadi saya nggak banyak terangin lagi ya. Karaoke itu kan rupanya dimasukkan di ruangan kecil. Ruangannya hanya muat mungkin 8-10 orang. Saya berdua teman duduk situ. Kemudian 3 sama si bos yang pemilik pabrik. Di situ kemudian datang makanan kecil, kuaci, makanan kacang, makan apa boleh sambil nonton TV. TV ini kita mau nyanyi silakan. Tahu-tahu datang pesanan besar. Saya nggak pesan yang besar-besar. Datang 4 cewek berbaju hitam, rok mini semua, datang klutuk. Waduh, saya bilang ini siapa yang pesan ini perempuan-perempuan ini? Ini kalau ada orang Bandung lihat kan malu kita ini. Siapa pesan ini? 2 langsung jepit bos kiri kanan. Cap, cup. Wah, saya bilang diciumin lagi satu-satu. Waduh. Yang ketiga itu datang ke teman saya lagi duduk. Salaman, kenalan. Kalau saya nggak mau berdiri. Saya bilang ini satu ke saya pasti. Iya, satu datang saya. Salaman. Saya salaman, saya nggak mau lihat mukanya. Kan ada pepatah. Dari mana, bagaimana orang berdosa itu? Dari mata turun ke hati. Saya nggak mau lihat. Takut dari mata mulai jatuh. Saya salaman aja begitu, saya nggak mau duduk. Nggak mau berdiri. Kemudian ceweknya itu duduk di samping saya. Duduk samping saya, tangannya dilepaskan. Saya kan lepas tangannya kan. Lepas tangan. Tangan kanan dia lepas. Tangan kiri dia elus paha saya. Brrr. Anda tahu itu suatu godaan yang luar biasa ya. Makanya jangan sembarang ke karaoke ya. Sudah begitu. Kemudian main dadu. Ada permainan dadu. Kelendang yang kalah minum. Maksudnya apa? Semakin banyak minum Coca-Cola atau apa yang diminum, semakin bayar kan? Saya bilang sama teman, doa supaya kita jangan kalah ya. Selagi begitu, saya nggak pernah kalah, teman saya nggak pernah kalah main dadunya.
yang kalah perempuan di samping saya terus. Dan dia minum terus wine itu, minum terus. Oh, kebenaran, dikasih minum gratis kan? Minum terus. Saya dalam hati saya bilang, dan saya bicara sama Tuhan, Tuhan kalau dia mau mabok, mending kalau dia rebah di pundak saya. Kalau dia rebah di paha saya, bagaimana kejadian ini? Waduh, Tuhan baik sekali. Rupanya mereka sudah kepanasan, sudah banyak minum, akhirnya mereka minta keluar. Ayo kita di luar aja. Kemudian mereka dansa, saya dijepit oleh dua wanita lagi, kiri kanan. Teman saya pegang mic, dia nyanyi. Si bos dansa, ini dua perempuan di sini. Saya bilang, Tuhan mau diapakan ini perempuan begini Tuhan. Dalam hati Tuhan bicara, kan katanya penginjil. Injili. Aduh, mulai 5 langkah penginjilan. Pertama, berteman. Ya, jadi kenalan dulu. Baru mau kenalan yang satu dipindahkan karena stok ruangan lain kurang rupanya, pindah. Sini. Kenal, dia bilang, ya saya tanya kerja di sini sudah berapa lama? 5 hari, kemudian atau begitu-begitu singkat lah. Saya bilang, terus dia bilang, saya ini belum menikah. Saya terus bilang, oh kalau saya sudah menikah, sudah punya anak, itu istri saya ada di Jakarta. Kok dia jadi cembetut, dia tepok si bos. Dia ngomong pakai bahasa Mandarin. Ini orang sudah punya istri maksudnya. Kamu bawa ke sini segala macam lagi tuh. Lagi begitu sempat saya mulai beritakan dia. Beritakan bahwa bagaimana saya mau doakan dia. Oh, saya mau didoakan. Iya, supaya kamu dapat kerjaan lain. Jangan kerja di sini, saya bilang. Bahaya tempat begini. Dia bilang, ya. Jangan, saya bilang, cari kerja lain. Nanti saya doakan supaya kamu dapat pasangan juga. Belum menikah kan? Dapat pasangan. Saya mau didoakan. Iya. Nah, saya minta sama Tuhan saya. Tuhan saya namanya Yesus. Saya sedikit mengenalkan Yesus. Akhirnya jam sudah menunjukkan, sudah jam 10 mesti pulang. Karena pagi-pagi kami itu. Sedangkan kami ditawarkan di situ sama pemilik pabrik, nginap sini aja, sini bersih, ada handuk segala bersih. Di sini wanitanya juga bersih-bersih katanya. Saya bilang, aduh, enggak. Saya bilang, sorry. Kami besok pagi juga sudah mesti berangkat. Enggak boleh lama-lama di sini, kami harus pulang. Nginap aja sini. Tidak, sorry. Kami pulang. Singkat cerita, Tuhan baik, ya, sebab Tuhan baik. Dia menuntun pada kebenaran. Dengan rohnya, dia menuntun pada kebenaran. Saya terhindar dari itu semua. Nah, itu salah satu pemicu menjaga kekudusan. Seperti keluarga kudus Nazaret. Bunda Maria udah tidak ada saingannya. Dia orang kudus yang tidak ada bandingannya. Santo Yosef yang begitu setia, Santo Yosef yang begitu baik, bertanggung jawab, itu keluarga kudus. Nah, sekarang kita di dunia ini, tadi saya sudah cerita sedikit bagaimana mempertahankan, menjaga kekudusan itu. Tentu dengan selalu komunikasi dengan Bapa di surga, dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Nah, ini kita diciptakan pria dan wanita. Bagaikan sumpit. Ini sumpit ya, semua pasti pernah makan dengan sumpit ya. Ini sumpit. Sumpit ini panjangnya sama. Sepadan. Seperti kita juga, pria wanita itu Tuhan ciptakan yang sepadan. Sumpit itu sepasang. Kalau hanya satu, sulit makan mie dengan satu ini. Sulit. Dia mesti saling mendukung. Tidak baik manusia sendiri saja. Tuhan menciptakan pendamping padanya, penolong padanya. Penolong yang mendukung. Ya, sama panjang mendukung. Waktu menjepit bakmi, menjepit bakso, ini juga sama panjang kenanya kan? Sama panjang. Kalau satu panjang di sebelah, nggak akan kena bagus, nggak akan bisa jepit yang bagus. Tapi sama panjang. Sehingga sama panjang itu saling menghormati. Saling menghormati. Bagaikan sumpit, kita saling mendukung, saling menghormati. Kemudian, diambil bersama. Waktu mengambilnya itu bersama-sama. Pikul bersama.
apapun yang terjadi dalam keluarga kita, pikul bersama. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin juga cobaan pembentukan terjadi dalam kita. Supaya kita semakin kuat dalam iman, semakin melekat pada Dia. Nah, bersama, diambil bersama, dipikul bersama, besar kecil, berkat besar, berkat kecil kita terima bersama. Ya, gaji besar, gaji kecil kita makan bersama. Saya dari muda, saya seorang wira swasta, juga uang itu saya tidak pernah tahu ada atau tidak, selalu diurus oleh istri saya. Ada seberapa uang saya juga tidak pernah tahu, karena saya percaya pada istri saya. Tapi ingat, dalam pengalaman konseling, begitu banyak istri, terutama istri, yang nggak tahu kalau suaminya gaji berapa. Dia nggak tahu kalau suaminya sudah gajian atau belum. Dia nggak tahu suaminya naik gajinya atau turun atau tidak ada gaji. Karena gajinya tidak disetorkan secara jujur dalam satu kesatuan. Sehingga sulit. Tapi ada juga suami yang memang sulit dipercaya. Karena sulit dipercaya, istri juga menjaga uangnya. Kalau dia taruh semua di akun suaminya, mungkin tidak makan mereka. Baru 10 hari tidak makan. Saya tahu, banyak sekali kejadian soal uang. Sehingga banyak orang yang terus jatuh soal uang, soal uang, soal uang. Nah, di dalam cerita sumpit ini, perumpamaan sumpit ini, besar kecil berkat kita terima bersama. Enaknya keadaan itu, suka duka dipikul bersama. Kalau sumpit, harus satu diam, satu bergerak. Ya, sumpit itu satu diam, satu bergerak. Kalau dalam keluarga, saya dan istri saya punya suatu komitmen. Karena kami sejak muda, saat kami pacaran, itu juga Tuhan yang berikan. Kami berdoa. Saya berdoa, minta pasangan dari Tuhan. Karena yang saya taksir nggak cocok, nggak mau. Yang saya nggak taksir mau dan memang nggak cocok juga. Wah, parah. Itu lebih parah yang kedua daripada pertama. Pertama kita bisa jauhi. Yang kedua itu agak sulit jauhi. Nah, kalau ke kegiatan mahasiswa, kemudian ada cewek deket-deket ke cowok, ini cerita, adik-adik sekalian, ini cerita anak muda zaman dulu ya. Beda dengan anak muda zaman sekarang, jangan disamakan. Zaman dulu, dia lihat sudah ada cewek di samping, padahal baru temanan, baru duduk sampingan, baru manggut-manggutan, baru nanya kuliah di mana, baru kenal begitu. Yang cewek lain sudah lihat, si Yopi sudah ada yang punya, jangan ganggu. Ya, Anda tahu, itu cewek zaman dulu, jangan diganggu. Beda dengan cewek zaman tahun depan, bukan tahun sekarang ya, yang masa depan. Itu sudah punya istri pun, bukan direbut lagi, di apa tuh? Di Uber. Saya dengar begitu. Jadi begitu banyak pria-pria yang jatuh sekarang karena ada cewek-cewek masa depan. Bukan cewek sekarang ini baik-baik depan saya ini. Itu malah dikejar. Coba tanya Pak Darmawan, pernah di Uber nggak tuh? Mungkin kejarnya nggak pakai sepeda motor, nggak lari, tapi kejarnya dengan perhatiannya. Itu dia bahaya, sehingga harus jaga. Jadi sumpit ini saya pakai komitmen suami istri, yaitu satu bergerak, satu diam. Kalau satu lagi capek kerja, kemudian nadanya mulai tinggi, ya tadi kan macet waktu di Pasir Kaliki macet tadi. Ya kenapa baru pulang sekarang? Iya tadi udah dibilang macet, nggak tahu macet. Satu sudah tinggi suaranya, sudah dari sol, sudah ke mi oktav yang berikut,
sudah tinggi, kami sudah pakai sistem sumpit ini. Satu sudah tinggi, satu mesti diam. Jangan dua-dua bergerak. Kalau dua-dua bergerak, kacau ini. Kacau sumpit ini kalau dua-dua bergerak. Satu bergerak, satu diam. Satu mulai tinggi nada, satu diam. Jangan disela dan sebagainya. Tunggu saja, tenang saja. Atau bahkan kami pakai kode. Kalau satu sudah tinggi, satu kode. Kayak kondektur angkot kan, langsam, pelan. Kasih kode bahwa turun. Nadamu turunin aja. Terlalu tinggi. Iya, tapi pasti kali yang macet. Bukan saya lama-lama. Sudah tenang. Nanti begitu sudah tenang, baru dua-dua sudah tenang. Jangan sampai matahari terbenam ya, dikatakan ya. Tenang baru terangkat. Saya tadi cuma tanya, kenapa jam 6.30 janjian kita jam 6, sudah terlambat setengah jam, acara sudah dibuka, Zoom-nya sudah dibuka. Saya cuma mau tanya itu kok nggak curiga apa-apa kok, cuma baru nanya. Oh iya, tapi kok tanyanya gitu? Ya sudah, tenang. Jangan sampai matahari terbenam, maksudnya gelap. Kalau salah satu marah, jangan sampai matahari terbenam. Nah, sekarang soal Mazmur 133. Kalau kita rukun bersama, dia katakan seperti apabila diam bersama dalam rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun, turun ke jubahnya seperti embun gunung Hermon. Maksudnya berkat itu besar. Seperti ungu, itu di belakang saya Gunung Hermon tuh. Sengaja dipasang gunung. Gunung Hermon mulai ada saljunya, dia turun. Embun setiap pagi. Kemudian kalau esnya, saljunya meleleh, menjadi berkat untuk Israel. Untuk anak-anak Tuhan. Berkat untuk masuk ke Danau Galilea. Itulah air minum mereka setiap tahun. Jadi di Gunung Hermon, embunnya setiap hari ada, tapi saljunya setahun ada kira-kira 3 bulan dengan salju itu menjadi cair dan mengisi waduk yang besar, mengisi danau besar, yaitu Danau Galilea. Untuk minum kehidupan orang. Yaitu berkat yang besar. Kalau rukun, berkat akan besar. Besarnya bagaimana? Seperti embun-embun Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Waktu mahasiswa pernah saya sedikit aktif di Pemda, di acara Pemda, acara pemerintah, sekarang Pemprov, dulu Pemda dibilang, ulang tahun Jakarta. Dibentuklah, zaman Ali Sadikin kalau tidak salah itu, dibentuklah panggung untuk musik dan lawak segala macam. Kami mahasiswa Selatan dapat tugas membentuk berapa panggung, cari uang, cari sumbangan untuk itu. Nah, saya bawa map isinya envelope dan proposal. Jadi berikan kemana? Saya beri ke satu apotek. Sekarang juga apotek itu masih ada. Nah, ini jangan-jangan luka batin dari saya, masih ingat terus itu. Saya bawa ke situ, minta sumbangan. Saya tahu ini orang Katolik pasti akan menyumbang. Saya pikir, ini pikiran saya. Begitu sampai, oh iya, untuk 17-an Pak. Ya. Dia keluarin uang langsung. Waktu itu tahun 70, 1.000 itu masih lumayan arti. Kalau sekarang kira-kira 50-30 ribu lah waktu itu. Nah, jadi dia keluarkan uang langsung dari kantong, langsung berikan. Rp1.000. Saya bilang, tunggu Pak, saya ada kwitansinya, saya buatkan, nanti ada arsip juga saya buat. Oh, enggak usah, sudah. Maksudnya, udah kamu bikin repot aja, ini mahasiswa, udah pergi aja, pergi. Saya udah kasih 1.000, sekarang saya udah kasih 50.000, pergi aja, sudah. Jangan ganggu apotek saya. Itu orang Katolik. Saya pikir, wah ini mungkin akan nyumbang besar, karena saya bilang, saya juga mahasiswa Katolik di sini, ya. Oh iya, sebentar. Dia kasih. Nggak mau baca lagi. Langsung pergi aja daripada begitu. Waduh, saya kecewa. Makanya saya ingat banget. Namanya aja saya ingat banget. Apoteknya juga saya ingat banget sampai sekarang.
Nah, saya datang ke sebelahnya. Dekat situ ada kantor kontraktor. Sama sekali nggak dikenal. Berani-berani aja maju. Ini ada proposal untuk ini. Oh, dia buka. Berapa satu ini? Ini itu tuh Pak ada. Misalnya 140.000 bikin itu. Oh. Sebentar deh ya, duduk sebentar. Nggak banyak ngomong, duduk sebentar. Dan saya lihat ini bukan orang Kristen, bukan. Duduk sebentar, dia panggil itunya, kasirnya. Buatkan ini, jumlahnya ini. Dia perintahkan berkat. Dia perintahkan full satu panggung itu dibayar penuh sampai tendanya apa? Satu tempat. Dia perintahkan. Kalau dia keluarkan uang dari kantong, keluar lagi 50.000. Tapi ini dia perintahkan. Demikian Tuhan, pada orang yang mau rukun juga dengan Bapa di surga, rukun dengan anak, istri, suami, kalau mau rukun, ini dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Saya dan istri saya bersyukur. Kami sejak pacaran saya doa untuk cari pasangan. Istri saya setiap pagi, misa pagi di Teresia, di tengah kota, sebelum ke sekolah. Salah satu wujudnya, Tuhan kalau Engkau izinkan saya menikah, tolong supaya dapat pasangan yang saling membahagiakan. Saling membahagiakan. Bukan bahagia sebelah, saling membahagiakan. Sehingga asam dari gunung yang sana ya. Nah, itu gunung di belakang. Asam dari gunung, garam dari laut. Ketemu di warung Tegal. Dulu belum ada McD segala, belum adanya warteg. Tukang gado-gado, tukang rujak, ketemunya di situ kan. Akhirnya kami memadu cinta sampai sekarang. Syukur pada Allah. Kami kalau bersaksi begini tidak takut kepada siapapun, tidak takut pada anak-anak malu. Kenapa? Satu kali pun kata-kata kasar pada pasangan tidak pernah ada. Karena Tuhan yang pilihkan. Makanya bapak-bapak kalau mau cari pasangan sekarang, bapak lagi. Yang masih jomblo kalau mau cari pasangan, tadi apa? Doa. Anak muda mau cari pasangan, doa. Minta Tuhan yang pilih. Kalau manusia yang pilih, begitu lihat, si Mimi lihat, ganteng amat itu. Coba lihat nih, lihat ke pasanganmu. Ganteng kali dia. Orang Medan bilang, ganteng kali itu. Untung dia dapat yang baik benar. Karena matanya gede banget. Jadi dia melihat bukan dengan mata hati saja, tapi dengan matanya yang besar. Coba dia merem-merem. Kalau sudah dibelai sedikit, coba ya. Coba itu. Belai sedikit dia merem, nggak kelihatan itu hurufnya. Untung dia dengan mata besar dan hati yang besar, doa yang besar, dapat yang baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi sampai saat ini sekalipun istri saya pada saya pada istri saya, nggak ada kata kasar. Beda pendapat, biasa. Tapi kami selesaikan dengan cara apa tadi? Sumpit. Satu sudah naik temperaturnya, nadanya sudah naik. Satu diam. Kalau perlu kasih kode, langsam, slowly. Kayak itu kondektur kan, tenang, pelan. Ya. Nah, untuk itu saya mau undang istri saya, bagaimana memeliharanya. Kan berkat Tuhan begitu besar kan pada kami. Kami suka cita, nggak pernah berantem. Nah, bagaimana memeliharanya? Nah, ini jangan kemana-mana, nantikan yang satu ini. Yes! Shalom. Saya sungguh bahagia boleh bersama-sama walaupun tidak melihat, hanya virtual, tapi Tuhan persatukan sehingga kita bisa saling bersekutu. Semuanya pasti ada tantangan dalam hidup ini ya. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru, kemudian laut itu tidak ada gelombangnya. Tuhan nggak pernah janji. Tapi yang Tuhan janji, ketika ada badai, ketika ada gelombang yang besar, Tuhan menyertai senantiasa sampai
akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang bahagia? Semuanya punya peranan, ya. Istri ada perannya, yaitu sebagai penolong, harus tunduk pada suami. Suami juga punya peranan sebagai kepala, ya, di atasnya ada Kristus, dan dia harus mengasihi istri. Anak-anak juga ada perannya, yaitu taat dan hormat. Ada dalam Efesus 6. Jadi semua punya peran. Ketika peran itu dijalankan dengan baik, semuanya sesuai dengan rambu-rambu, nggak terjadi tabrakan. Coba kalau kita di jalan ada lampu merah, hijau, kuning, hijau, kemudian kalau merah kita jalan terus. Kita tabrak aja terus. Pasti tabrakan. Kenapa? Karena tidak mematuhi rambu-rambu. Kalau kita lagi merah terus kita diam, kita jalan seperti tadi tabrakan. Kalau hijau kita diam, orang belakang pasti klakson terus, marah. Jadi kita semua punya peran yang harus kita lakukan dengan baik, dengan setia. Lalu dalam kehidupan sehari-hari ada 3S. Anda mungkin boleh catat ya. 3S ini supaya ada komunikasi yang baik. S yang pertama yaitu senyum. Ketika pagi bangun, yang nomor 1 kita lihat siapa? Pasti pasangan, ya. Pasti tidurnya sama-sama kan, nggak di kamar sebelah ya, pasangan. Kalau belum menikah, ketika kita bangun, kita keluar, kita ketemu dengan siapa? Dengan mbak mungkin, dengan mama, dengan papa, kita berikan senyum. Sekarang coba berikan senyum pada kiri dan kananmu. Nah, itu cantik semua. Hebat. Semua menjadi bahagia kalau diberikan senyum, ya. Sehingga sepanjang hari itu menjadi bahagia memang. Karena kita pagi hari sudah diberi senyum. Coba kalau pagi hari kita langsung marah-marah. Cepetan bangun, udah jam 7. Waduh, yang dibangunin juga kaget ya, karena kasar banget gitu. Jadi senyum. S yang kedua yaitu sapa. Sapa. Ya, jangan diam aja sepanjang hari. Sapa. Selamat pagi, Pak. Atau I love you, ya kan? Pokoknya sapa. Saya belajar dari keluarga saya, dari mama saya. Ketika saya masih kecil, mama saya selalu bilang begini, ketika Anda keluar dari kamar, ketemu mbak, ketemu sopir, ketemu siapa saja, harus kasih selamat pagi. Selamat pagi mbak. Kalau sama mami saya, ya karena kami di rumah sering, dulu kecil-kecil ngomongnya bahasa Belanda, morgen mam, gitu kan. Jadi selamat pagi mam, gitu. Jadi ada sapaan. Yang kedua. S yang ketiga yaitu sentuhan. Coba Anda sentuh pasanganmu. Sentuh pasanganmu. Wah, senang banget, apalagi kalau dibelai, ya, rambutnya senang. Kenapa bayi kalau nangis kemudian kita gendong, dia diam? Karena dia disentuh. Ketika dia disentuh, bayi itu langsung diam, merasakan kasih, ada aliran kasih, ya lewat tangan-tangan kita ini. Jadi kita sentuh, tapi kalau bukan pasangan kita jangan kita sentuh-sentuh ya. Seperti tadi Yopi disentuh sama orang lain, dia juga bingung ya kan, kaget. Jadi pasangan kita sentuh, anak-anak kita sentuh, mama papa kita sentuh, supaya mereka sungguh boleh berbahagia. Jadi 3S, senyum, sapa, sentuhan. Ya, jadi apa ya, ini tiap hari kita lakukan. Anda pasti bahagia. Lalu ada lagi 3P. P yang pertama yaitu perhatian. Kita memperhatikan ulang tahunnya, kita memperhatikan semuanya lah kita perhatikan ya. Apakah dia lagi
lagi di PHK atau lagi nggak ada uang. Perhatian. Saya ketika baru masuk dalam pelayanan, saya mulai memperhatikan anak-anak saya. Saya tidak pernah berdoa bersama keluarga. Jadi masing-masing aja doa. Anak-anak waktu itu masih baru kelas 3 SD dan kelas 5. Jadi ketika saya mulai masuk dalam pelayanan, saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, saya rindu, kepingin punya mesbah keluarga. Berdoa bersama, setiap hari, jam yang sama. Nggak gampang ya, apalagi anak-anak sekarang. Waduh, susah sekali deh kalau disuruh berkumpul aja susah. Jadi saya berdoa, saya katakan, Tuhan jam berapa? Kira-kira 1 bulan lebih saya berdoa. Tiba-tiba ketika suatu pagi saya berdoa, dalam hati ada suara jam 6 pagi. Saya dalam hati juga katakan pada Tuhan, nggak mungkin Tuhan jam 6 pagi. Karena jam 6 pagi itu jamnya sibuk, anak-anak mau berangkat sekolah, mau makan, mau mandi, lalu disuruh berdoa lagi, kayaknya nggak mungkin deh. Tuhan taruh lagi dalam hati saya, jam 6 pagi. Lalu saya katakan, Tuhan, jika ini betul dari Tuhan, ketika nanti saya panggil anak-anak saya dan saya ajak mereka untuk berdoa pagi, kalau mereka tidak menolak, berarti ini dari Tuhan. Kalau mereka menolak, ini bukan dari Tuhan. Saya panggil anak-anak saya dan saya katakan, mulai besok kalian bangunnya lebih pagi 15 menit. Ngapain, Ma? Kita mau berdoa dulu, baca firman dulu, baru kalian berangkat. Langsung dua-dua katakan, iya, Ma. Nah, mulai dari situ selama 8 tahun, kami berdoa setiap pagi di meja makan. Kadang-kadang kami kalau pulang malam, kadang-kadang ada doa semalam suntuk gitu ya, pulangnya sudah jauh pagi, mereka tetap ketok. Mama bangun, doa. Jadi mereka sudah tahu sebelum berangkat mereka harus berdoa, baca firman sedikit, baru berangkat. Itu yang kami lakukan. Sehingga saya katakan, Tuhan terima kasih kalau saya boleh memperhatikan juga iman anak-anak kami. Jadi iman anak-anak kita juga harus kita perhatikan. Terlebih lagi iman kita sendiri ya. Perhatian. Kemudian pengertian. Pengertian kalau misalnya lagi mengalami masalah seperti lagi COVID ini. Sudah berapa bulan kita di rumah terus ini? 9 bulan. Ya, nggak terasa ya kalau ibu hamil itu sudah mau melahirkan. Nggak berasa saya karena aduh kok kayaknya cepet banget gitu ya 9 bulan. Nah, kami punya usaha itu bersama dengan anak saya, usaha travel. Jadi kami bantu dia. Travel itu kan sekarang lagi mati suri. Ya, nggak ada sama sekali, tutup sama sekali. Sementara karyawan masih banyak. Kami tidak mem-PHK-kan. Ada sebagian yang memang yang masih baru masuk, kami PHK-kan sekalian. Tapi yang lama-lama itu semua kami tidak PHK-kan. Tapi bagaimana untuk kelangsungannya? Tuhan itu memang tadi Yopi katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berseru kepadanya. Ketika kami lagi bulan pertama kami pikir ya kita semua kaget ya dengan adanya COVID, tapi kita pikirkan cuma sebentar. Ternyata sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, wah sampai kapan? Dan semakin hari semakin ganas COVID-nya. Akhirnya kami mulai berpikir, mulai berdoa, Tuhan kan nggak mungkin ini, nggak ada pemasukan tapi keluar terus. Tuhan katakan, lewat anak-anak kantor juga, dia katakan pada anak saya, Mbak bikin makanan aja, kita jual makanan katanya. Akhirnya kami jual makanan, memang anak saya dulu pernah punya kafe kan, jadi kami jual makanan, ya lumayan. Kemudian yang kedua Tuhan berikan lagi apa? Virtual tour, itu Tuhan berikan pada anak saya. Lumayan, pokoknya untuk ada pemasukan lah. Tapi yang paling luar biasa, Tuhan berikan terobosan pada Yopi. Pada suatu hari, ada teman bulak-balik mau ketemu.
Saya bilang, jangan. Saya bilang, dia pasti mau nawarin sesuatu. Saya bilang, nggak usah. Tapi Yopi katakan, nggak apa-apa. Suatu kali karena dia sangat terus-terusan, akhirnya Yopi bilang, dia terima. Ini biar Yopi sendiri yang cerita. Ya, saya menerima satu bisnis, tapi ya bisnis kecil tetapi sangat bagus untuk bisa mengganjal, untuk kami mengganjal, menunggu keadaan ekonomi membaik untuk jalan seperti biasa. Jadi bisnis ini kecil, saya pikir untuk Anda semua anggap itu kecil, tapi untuk kami cukup, bahkan bisa menggaji berapa banyak orang. Syukur Tuhan begitu baik. Jadi selalu sesuai dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan yang kita alami ini biasa. Saat kita dicobai, Allah itu setia. Dia setia. Dan dia memberikan jalan. Jadi dia kalau memberikan, kita ini kalau memberikan makanan ke tetangga, ke teman, memberikan buah pada teman, kita berikan, sudah ada buahnya di tangan kita. Allah memberikan jalan keluar itu. Bukan cuma sekedar buka, tapi dia beri, sudah ada di tangan dia. Dan betul-betul kami bisa hidup sampai sekarang karena kebaikan Tuhan itu. Nah, P pertama, sambung lagi. P pengertian. yang pertama tadi perhatian, yang kedua pengertian. Ya, jadi mengerti. Kami kalau orang lihat punya rumah, punya usaha, punya mobil, sepertinya nggak kekurangan. Tapi kadang-kadang yang namanya pengusaha itu kan ada seperti roda ya. Kadang-kadang ada di bawah. Tadi Yopi sudah katakan yang pegang uang itu kan saya. Sering kali kami tidak punya uang. Orang pasti kalau dibilang saya nggak punya uang pasti nggak percaya. Tapi saya juga tidak pernah berbicara pada siapapun. Bahkan pada Yopi pun saya tidak bicara. Pak ini lagi nggak ada uang loh, enggak. Saya bicara pada siapa? Pada Bapakku yang di surga. Bapakku yang kaya. Itu yang aku selalu katakan pada dia. Saya lagi tidak punya uang, Bapak. Tapi pada yang di dunia ini saya tidak, karena soal uang itu selalu riskan gitu ya. Takut saya kalau untuk menceritakan pada orang-orang. Seringkali saya tidak punya uang, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan saya juga tidak pernah stres, nggak ada uang. Enggak. Kadang-kadang lagi nggak ada uang, bagaimana Yopi tahu? Lagi jalan di mobil, tiba-tiba dia bilang, "Ma, isi bensin." Saya bilang, "Ya, tapi isi bensinnya segini aja." Kenapa? Nggak ada uangnya. Oh ya udah. Jadi dia tahu, oh nggak ada uang. Jadi semuanya dilakukan dengan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Walaupun rasanya kita kekurangan, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Lalu P yang ketiga, pengampunan. Siapa yang tidak pernah salah? Walaupun kami tidak pernah ribut, tidak pernah kata-kata kasar, tapi perbedaan pendapat kan ada. Ya, perbedaan pendapat kadang-kadang juga membuat ada juga sakit hatinya kan. Tapi kami cepat untuk membereskannya. Jadi ketika nanti udah dingin, kami baru katakan lagi. Jadi harus dibereskan. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada marah, tidak ada kekecewaan. Ini apa ini? Center. Ya. Ini center tuh. Saya bisa lagi center ya. Center ini ringan atau berat? Ringan, paling 100 gram. Tapi kalau saya pegang terus center ini selama 1 hari, berat. Saya pegang terus selama 1 tahun, capek tangan ini. Saya pegang 10 tahun, wah, udah kaku mungkin tangannya. Center ini melambangkan apa? Melambangkan apa yang ada di hatimu. Ada dendam, ada marah yang engkau tidak bisa ampuni, ada sakit hati, ada luka hati, ada benci. Kalau dipegang terus, itu berat dan sakit. Oleh sebab itu, kita di Gereja Katolik tinggal sakramen tobat, lepaskan, buang
jangan dipegang, sehingga hati kita penuh dengan kedamaian. Tidak ada sakit hati. Kalau ada pun harus dibereskan dengan cepat. Ya, jadi 3P tadi apa? Perhatian, pengertian. Kalau lagi sakit, apalagi kita ngerti, oh lagi sakit, kita bantu kasih obat, bantu apa ya. Kemudian pengampunan. Lakukan ini, kita akan menikmati sukacita. Dan saya dapatkan ini dari mana? Dari seorang Bapak Uskup yang sekarang sudah almarhum. Dan dia katakan tiap hari minum vitamin C. Kita tiap hari lagi COVID ini disuruh minum vitamin C terus ya. C bukan yang C yang ada berupa tablet, tapi vitamin cinta. Ya, cinta itu harus kita minum supaya cinta itu bertumbuh terus dan kita menikmatinya. Ya, dan kita semuanya sama-sama mau belajar supaya tidak terjadi tabrakan, tapi kita jalan menurut rel masing-masing, peranan masing-masing, sehingga kita menjadi orang-orang yang menikmati sukacita di dunia ini. Kita belajar untuk setia, kita belajar untuk taat pada Tuhan. Setia pada pasangan, taat pada Tuhan, pada firman Tuhan, kita akan menikmati keluarga yang berbahagia. Kita akan menyanyikan satu lagu kasih. Ya, kita nyanyikan lagu kasih pasti lemah lembut dari firman Tuhan ini. Jadikan ini doa bahwa kalau kita ada kasih pasti ada lemah lembut. Kalau kita ada kasih pasti ada pengampunan. Tanpa pengampunan tidak ada seorang bisa melihat Bapa. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4:8. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih Tuhan. Yang suami istri bergandeng tangan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih Sebisanya kita ikuti keyboard, kunci G, golf, ya, kasih pasti lemah lembut. Kita robah sekarang. Kata kasih kita robah. Kasih akan dimulai. Kasih dimulai oleh wanita, oleh istri kepada pasangannya. Kasih diganti papa atau papi. Ini panggil suamimu apa? Papa, papi, atau saya, papa. Papa pasti lemah lembut. Lihat. Nah. Ya, keyboard. Kasih pasti lemah lembut.
Bapa pasti murah hati. Pasti murah hati. Sekarang pria. Pasti Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih-Mu Kudus tiada batasnya. Nah, coba kalau suamimu, istrimu dengar baik-baik tadi, mama pasti lemah lembut. Wah, gak ada rewel. Papa pasti murah hati. Pasti gaji berapapun dia kasih, kalau perlu tambah lagi jadi. Bahkan tiap minggu dia bawa bunga, dia kasih bunga, tambah bunga bank juga, dia kasih bunga bank buku. Karena murah hati, tanya pada orang ya. Begitu kan Bu ya, murah hati itu ya. Jadi itu murah hati. Nah, mengampuni, nggak mengingat suami istri. Pasti ada salah kecil, lagi pacaran, ada kesalahan kecil besar, ampuni. Kalau enggak, sulit sekali. Mari kita berdoa. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik pada kami. Kau ingatkan kami. Kau terus mengingatkan kami untuk segala yang harus kami lakukan, supaya hidup kami ini berbagi dalam Kau, supaya kerajaan surga di dunia ini kami dapatkan, yaitu kebenaran, damai sejahtera dari Roh Allah. Terima kasih Tuhan atas berkat kepada kami semua. Kami rindu banyak orang. Demikian doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan antara kami. Amin. Bapa, Putra, Tuhan memberkati Bapa. Oke, luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Oke, kepada Om Yopi juga Tante Yvonne, dankjewel Tante Om ya kan biasa tadi pakai bahasa Belanda ya. Saya sedikit-sedikit bisa Tante. Holland spreken bisa Tante. Banyak nggak bisanya Tante maksudnya. Dankjewel Om Tante, Tuhan berkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, dapat menyalurkan persembahan Bapak Ibu sekalian di nomor rekening yang ada di layar YouTube atau yang ada di layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Di situ tertera ada rekening BCA dengan nomor account 4530137819 atas nama Lee Meiling. Ya, Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan Bapak Ibu sekalian ke nomor rekening yang tertera di situ.
Ambil Bapak Ibu memberikan persembahan bagi Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kepada Ibu Cincing dapat berdoa untuk persembahan. Pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami juga sudah menerima berkat daripada Engkau melalui Bapak Yopi dan Ibu Ivon. Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang kami punya, tentunya ini berasal juga daripada Engkau. Biarlah ini kami berikan dengan tulus hati dan ikhlas untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu pujian. Kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau memberikan dengan hati penuh ucapan syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman.